Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Penny Wicaksono. Saya dosen pengampu untuk mata kuliah Manajemen Risiko FEB 983. Em, ini adalah perkuliahan pertama untuk jenjang strata 1. Kali ini yaitu program ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen dari Universitas Esa Unggul. Topik yang pertama untuk pertemuan pertama ini kedua pertama yaitu pengantar manajemen risiko. Sebagai perkenalan, nama saya lengkapnya adalah Benny Wicaksono, Dr. Insinyur MM, email saya benny.wicaksono@saunggul.ac.id atau bennywicak@gmail. Kalau Anda menghubungi silahkan disambut ke email tersebut. Untuk topik perkuliahan minggu pertama ini itu kita akan membahas mengenai pengantar manajemen risiko. Nanti yang kedua kita akan bahas tipe-tipe risiko bisnis. Yang ketiga enterprise risk management. Kemudian yang ke minggu keempat adalah kerangka manajemen risiko atau risk framework. Yang kelima identifikasi risiko. Keenam analisis risiko. Ketujuh risk evaluation dan risk appetite, serta kedelapan adalah UTS. Nah, ini adalah apa namanya putaran pertama ya. Putaran kedua nanti kita akan berikan materi tentang risk mitigation and risk response. Yang ke-9 risk governance dan internal control. Ke-10 adalah risk culture dan ethical risk management. Serta ke minggu 11 adalah mengenai risk reporting dan key risk indicator. Untuk minggu ke-12, risk digital and business technology risk. Minggu ke-13 nanti project risk, management and innovation risk. Minggu ke-14 integrated risk, management and future risk. Dan kemudian kita tutup dengan ujian akhir semester. Sebagaimana diketahui, sistem penilaian metodologi manajemen risiko FEB 983 ini terdiri atas forum, yaitu Anda harus isi forum ini, bikin, kemudian ditulis namanya, berarti sudah ditok absen ya, 10%. Quiz, Anda isi kuisnya yang ada di sistem di e-learning. Kalau Anda menjawab benar semua, dapat 10%. Yang ketiga ada tugas. Tugas itu apa? Yaitu tugas dari saya. Nanti akan saya minta untuk diupload di dalam sistem, sehingga bisa menambah nilai ya. Kemudian ada proyek. Proyek itu nilainya 50%. Saya juga akan pasang di sistem, silahkan dijawab di sana. Kemudian ada UTS 10%, UAS 10%. Jadi jangan lupa proyek ini yang paling besar nilainya. Apa bentuknya proyek? Ya, bentuknya proyek nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Jadi jangan lupa proyek ini luar biasa besarnya. Saya usahakan proyeknya ini terdiri atas setidak-tidaknya 4 tugas. Ya, 4 proyek tugas, 2 di waktu UTS, 2 di waktu menjelang UAS. Dengan demikian, kalau Anda rajin mengerjakan saja, itu nilai A sudah pasti di tangan. Kecuali Anda memang nggak mau dapat nilai A. Oke, sebagai pendahuluan, ini kita akan bahas dalam dunia bisnis tentang manajemen risiko ya. Dalam dunia bisnis modern yang penuh ketidakpastian, organisasi selalu menghadapi berbagai potensi risiko dari perubahan teknologi, dinamika pasar, regulasi pemerintah, hingga faktor internal. Banyak organisasi besar gagal akibat tidak mampu mengelola risiko secara efektif. Contohnya kebangkrutan Lehman Brothers, skandal Enron, dan kegagalan adaptasi Kodak terhadap teknologi digital tadi. Pertemuan ini mencoba untuk berfokus pada pemahaman dasar konsep eh, risiko dan pentingnya manajemen risiko dalam organisasi. Ada 9 ya bab yang kita akan bahas mengenai pengantar modul ini. Singkat-singkat kita bahas, nanti lengkapnya tentunya akan kita waktu ketemu. Nah, ada pengantar modul, tujuan pembelajaran, konsep dasar risiko, perbedaan risiko dan ketidakpastian, secara manajemen risiko, pentingnya manajemen risiko,
jenis-jenis risiko, proses dasar manajemen risiko, dan studi kasus sebagai ringkasan. Tujuan pembelajarannya yang pertama konsep dasar risiko versus ketidakpastian, perkembangan dan identifikasi risiko serta bagaimana kita memahami proses dasar risiko itu sendiri. Sebagai konsep dasar risiko atau pengertian paling mendasar yaitu effect of uncertainty and objective. Itu ISO 31 itu. Jadi pengaruh dari ketidakpastian dalam mencapai tujuan gitu. Itu yang paling pokok dari pengertian risiko. Sehingga risiko ini kemudian menjadi suatu peristiwa yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi itu tidak selalu berdampak negatif. Sehingga risiko ini juga dapat menciptakan peluang atau opportunity. Nah, perubahan harga bahan baku, kekalahan sistem IT, perubahan regulasi, perubahan pemerintah pasar. Kalau Anda berbicara risiko keuangan, ketika kemudian Anda memperoleh potensi memperoleh opportunity, maka itu risikonya adalah positif gitu ya, karena bisa menciptakan peluang. Contohnya Anda sengaja berspekulasi untuk apa namanya memperoleh keuntungan dengan dagang saham, misalkan atau bisnis saham, atau mungkin dengan apa namanya currency, atau mungkin dengan emas dan sebagainya, itu bisa komoditi emas gitu ya. Perbedaan risiko dan ketidakpastian dalam teori ekonomi dan manajemen terdapat perbedaan penting antara risiko dan ketidakpastian. Pertama tentang aspek probabilitas, yaitu risiko dapat diukur, ketidakpastian tidak dapat diukur. Data tersedia dari teoritis. Jawabannya tidak, datanya tidak terbatas. Analisis dapat dihitung, tapi sulit, sebenarnya tidak sulit dihitung. Contohnya data bayar kredit, kerusakan mesin, kalau ketidakpastian perubahan teknologi masa depan, geopolitik global, itu sangat sulit dipastikan. Tiba-tiba Amerika menyerang Iran, tiba-tiba Israel menyerang Lebanon dan sebagainya, itu nggak bisa dibuka. Sejarah perkembangan manajemen risiko, konsep manajemen risiko telah berkembang melalui beberapa fase utama yang melindungi aset sederhana hingga pendekatan terpadu modern. Tradisional risk management adalah fokus pada perlindungan kerugian melalui asuransi dan perlindungan aset. Adapun financial risk management itu fokus pada risiko pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Adapun enterprise, perkembangan yang ketiga itu adalah pendekatan terpadu dan integrasi manajemen risiko ke dalam strategi organisasi. Kita ada di fase mana? Ada di fase ketiga ya. Angka kerja modern yang banyak digunakan adalah ISO 31000 dan COSO. Enterprise Risk Management ini menandakan bahwa kita memang mengarah kepada enterprise risk management. Tidak lagi kita ngomong fokus pada perlindungan kerugian atau sifatnya terpecah-pecah. Nah, pentingnya manajemen risiko ini akan mengurangi kerugian. Caranya bagaimana mengidentifikasi potensi kerugian sebelum terjadi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Caranya bagaimana manajer dapat membuat keputusan yang lebih rasional, meningkatkan stabilitas. Fungsi apa? Potensi tahan, resilience terhadap krisis, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Investor dan regulator lebih percaya pada organisasi yang memiliki sistem manajemen yang kuat. Jenis-jenis risiko dalam organisasi adalah yang pertama risiko strategis, yang kedua risiko operasional, yang ketiga risiko keuangan, keempat risiko kepatuhan, dan akhirnya adalah risiko reputasi. Risiko strategis yaitu tidak tercapai suatu tujuan tertentu yang bersifat strategis. Risiko operasional gagal dalam hal sistem, misalkan kesalahan manusia atau proses internal, atau mungkin karena faktor eksternal. Risiko keuangan bisa jadi nilai tukar karena risiko pasar atau risiko kredit, kemudian risiko apa namanya likuiditas ya, semua risiko keuangan. Risiko kepatuhan di sini pelanggaran regulasi, pelanggaran hukum, atau pelanggaran regulasi pemerintah, atau risiko reputasi. Jadi pemberitaan negatif ya tentang suatu organisasi, contohnya skandal perusahaan keluar pelanggan. Nah, ini proses dasar dari manajemen risiko. Yang pertama harus dilakukan identifikasi dulu. Bedanya risiko manajemen risiko dengan apa namanya ketidakpastian itu ini ada identifikasinya, atau dengan judi atau mungkin dengan hal-hal yang sifatnya tidak ilmiah itu ini ada identifikasi, ada analisisnya, ada evaluasi, ada mitigasi dan monitoring. Proses manajemen risiko berkelanjutan dimulai dari identifikasi semua potensi risiko, dilanjutkan analisis kemungkinan dan dampak, evaluasi prioritas, pengambilan tindakan mitigasi hingga pemantauan risiko secara terus-menerus. Studi kasus kegagalan
Kodak misalkan ya, itu kita tahu hal ini terjadi karena apa? Karena Kodak sangat dominan dalam industri fotografi abad ke-20 namun gagal beradaptasi terhadap teknologi digital. Ironisnya, Kodak adalah salah satu perusahaan pertama yang mengembangkan kamera digital. Namun manajemen khawatir kalau tersebut akan mengganggu bisnis film fotografi. Akhirnya Kodak dengan bangsa pasar secara sendiri dan pada tahun 2012 mengajukan kebangkrutan. Kasus ini menunjukkan pentingnya kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi dan merespon risiko strategisnya. Nah, secara ringkasnya kita bisa sampaikan bahwa yang pertama, kita tadi sudah belajar tentang definisi dari risiko itu sendiri. Risiko adalah kemungkinan dengan peristiwa yang mempengaruhi tujuan organisasi. Risiko versus ketidakpastian, kita tadi belajar bahwa risiko berbeda dan berbeda karena probabilitas dapat diukur. Pada kepastian tidak ada probabilitas yang bisa diukur. Fungsi manajemen risiko ya apa itu membantu organisasi mengelola ketidakpastian secara sistematis dan dalam mencapai tujuan. Nah, kata kuncinya harus itu. Jenis risiko, organisasi menghadapi risiko bisa strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, dan reputasi. Dan sudah jelaskan jenis-jenisnya. Yang berikutnya adalah proses manajemen risiko meliputi IP3. Ya, misalnya ini kemudian dalam bahasa Indonesia ya, identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan eh, namanya respon yang meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan monitoring. Ini adalah referensi yang saya pergunakan ya dari eh, yang sifatnya adalah terbitan biasa, jadi ISO 31000 Risk Management Guideline. Yang kedua adalah JOSO, ini apa, terbitan juga dari website mereka. Kalau sifatnya buku, saya ada e-booknya ini yaitu dari John Hopkins, Fundamentals of Risk Management, Understanding, Evaluating, and Implementing Effective Risk Management London. Yang kedua bukunya James Lamb, yaitu Enterprise Risk Management from Incentive to Control. Dan ketiga adalah bukunya Hubert DW, The Barrier of Risk Management, Why It's Broken and How to Fix It. Ya, ini yang menjadi buku utama saya pakai untuk referensi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.